Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kepadanya ini artian tidak beriman kepada Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Yunus ayat 40. Bapak Ibu pengurus musholah yang kami hormati, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan apa yang direncanakan untuk musholah ini ke depan diberikan kelancaran. Indahnya amin ya rabbal alamin. Umumnya kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Bapa dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmatnya saat ini sampai pada malam hari ini. Malam ko ibarat malam final gini Pak. Ya Bu, final waktu. Ibarat main bola di babak-babak penyisian banyak tim yang masuk. Jadi dengan berjalannya waktu tim-tim tadi itu sudah kalah, masuk ke perempat final, masuk ke semifinal. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk dari peserta final dalam Ramadan 1444 Hijriah. Dia artinya semoga Ramadan ini benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun awak tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jangankan berjumpa, jangankan bertemu, mimpi aja tidak pernah kita dengan Nabi. Tapi dengan kita berpegang kepada Al-Quran, kepada hadis, insya Allah Bapak kita bisa berkumpul dengan Nabi nantinya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasanya Bapak, sebelum sholat tarawih ada kalanya kita mendengarkan tausiah, pesan-pesan agama dari mubalik awal maupun dari ustaz-ustaz awal. Jadi pada malam hariku adalah malam yang ke-29 bagi awal. Jadi bertepatan dengan Jamaah Bapak dengan judul toleransi di dalam Islam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari awak lanjut mendengar kata-kata toleran atau toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah sebuah sifat atau sikap yang menghargai suatu perbedaan. Jadi yang menghargai suatu perbedaan. Alhamdulillah tahun ini awak puasa oleh serentak dengan Muhammadiyah maupun pemerintah. Insya Allah tidak tahu ada yang sebagian hari Jumat, ada yang sebagian hari Sabtu. Tentu menunggu sidang isbat besok habis maghrib. Dan bagi kita orang yang beriman, ini jangan menjadi sebuah polemik bagi kita.
menjadi problem bagi kita, menjadi masalah bagi kita. Jadi makanya disitulah perlunya sifat dan sikap toleransi. Karena kalau kita orang yang beriman, tentunya menjadikan semacam bentuk perbedaan itu sebagai rahmat bagi awak. Jadi yang awak lihat itu bukan perbedaannya. Mau orang tuh besoknya Idul Fitri atau hari Sabtu, nggak masalah. Kalau besok Idul Fitri hari Jumat kan berarti 29 puasa Bapak. Kalau 30 berarti 30. Dan dalam hadis Rasulullah kedua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Nabi pernah puasa 29 dan pernah puasa yang 30. Jadi bagi kita yang dalam hidup bermasyarakat bertetangga, jangan ini menjadi sebuah hal yang kita perbincangkan, kita perdebatkan. Yang menjadi perbincangan bagi awak gini, sudah umur sekian puluhan tahun awak Pak, alun juga melaksanakan ibadah puasa ala sekian puluhan tahun, ala 60 tahun umur, alun juga untuk bisa sujud ini yang jadi PR bagi kita. Makanya dalam Al-Quran tadi dikatakan oleh Allah, dan diantara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Bagaimana maksud orang yang beriman kepada Al-Quran? Kalau kita orang Islam yang beriman, tentunya harus melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa ini perintah Allah Pak. Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah 83 sudah hafal semua Pak. Jadi yang dipanggil di situ bukan orang Islam, yang dipanggil orang beriman dipanggil situ Pak. Hai orang-orang yang beriman, tidak ada orang Islam. Padahal puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga, tapi tidak dipanggil orang Islam. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Karena orang beriman inilah yang bisa menjaga dirinya, yang bisa menjadikan sebuah kesabaran di dalam dirinya, melatih dirinya dari sifat dan sikap yang baik. Makanya kalau kita orang yang beriman dan orang Islam yang beriman, dirikan sholat, karena sholat juga perintah Allah. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bapak Ibu jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Jadi perbedaan yang dimaksud di sini adalah bermacam-macam bentuknya. Ada perbedaan dalam bentuk agama, ada perbedaan dalam bentuk suku, ada perbedaan dalam bentuk ras. Jadi ini tentu kita butuhkan dalam diri pribadi kita bentuk sifat toleransi terhadap hal tersebut. Kadang-kadang Wak tinggal di komplek itu Pak, ada bertetangga dengan orang Jawa Pak. Tentu tidak sesuai dengan Ba'an Wak di Minang Pak. Tidak ada Wak di Minang Bu. Jadi ketika kita kelihatan awak mungkin merasa tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan di awak. Jadi maka jangan kita selaku orang yang beriman langsung menterornya, langsung menyalahkannya. Tapi disitulah timbulnya bentuk saling menghargai perbedaan itu. Disitulah timbul bentuk toleransi kita, menghargai terhadap perbedaan yang kita lakukan. Makanya dalam Islam dikatakan bahwa toleransi itu disebut juga dengan tasamu, artinya kemudahan, artinya bahwa dalam agama Islam tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan Bapak. Kenapa tidak ada unsur paksaan? Contoh, kalau dia sudah balik berarti sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sudah ada perintah. Tapi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang orang yang tidak berpuasa tidak ada dikenakan sanksi hukum, ya Pak? Tidak ada. Karena unsur paksaan untuk berpuasa itu tidak ada. Tapi yang memaksa adalah agamanya sendiri. Berarti kalau dia merasa punya agama Islam, tentunya dia patuh kepada Al-Quran. Percaya dia kepada Al-Quran. Jadi sekian lama kita menjalani ibadah puasa, bagi orang yang tidak berpuasa diberikan hukuman, ditahan, dipenjarakan, tidak ada. Bagi orang yang tidak sholat dipenjarakan, diberikan hukuman, diberikan sanksi, tidak ada. Karena tidak ada unsur paksaan dalam agama tersebut. Karena agama itu adalah dasarnya, itulah Al-Quran. Nah, ketika bagi orang yang beriman percaya kepada Al-Quran, berarti dia akan menghidupkan rukun Islam tersebut, seperti berpuasa, sholat, haji, zakat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, apa yang kita dapatkan atau apa manfaat dari kita
mempunyai sifat toleransi di dalam agama Islam khususnya. Yang pertama, dapat mempererat hubungan silaturahmi awak Bapak. Dapat memperkuat hubungan tali silaturahmi awak. Jadi silaturahmi itu adalah menguatkan kembali tali persaudaraan kita, baik dalam bentuk bermasyarakat, dalam bentuk berkeluarga, dalam bentuk sanak famili. Kita kuatkan kembali. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah waktunya yang terbaik untuk menyambung, menyatukan tali silaturahmi kembali. Makanya Bapak, sebelum Bapak patah melaksanakan ibadah puasa, kita sudah saling puas bangun, saling bermaafan Bapak. Bermaafan dengan suami awak, dengan istri awak, dengan tetangga awak, dengan orang tua awak, dengan adik kakak awak. Bermaafan, karena ini perintah Nabi. Doanya malaikat Jibril kepada Nabi, jangan terima puasa orang yang belum saling bermaafan. Jadi alhamdulillah, semuanya itu sudah kita lakukan. Silaturahmi sudah terjadi saat ini sama kita. Sudah 1 bulan, sudah 29 malam kita menjalin ukhuwah persaudaraan kita. Tentunya sehabis Ramadan ini berakhir, jangan sampai tali silaturahmi ini menjadi putus. Jangan sampai tali persaudaraan ini menjadi renggang kembali. Jadi makanya kalau ini yang terjadi, berarti Ramadan belum melekat di dalam diri awak Bapak. Artinya di bulan Ramadan mungkin kita bisa melakukan suatu kebaikan. Kita bisa menjaga diri awak dari hal-hal yang mendatangkan maksiat, dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Bisa kita menjaganya. Tetapi habis Ramadan nantinya kembali perbuatan buruk kita. Padahal di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran setiap hari, mampu khatam Al-Quran, berinfak, bersedekah. Habis Ramadan nantinya hal yang demikian tetap kita lanjutkan. Makanya setelah Ramadan ini berakhir Bapak, timbullah Syawal. Syawal itu artinya peningkatan Bapak, meningkat. Jadi meningkat kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi salah satu manfaat dari kita menyambung, mempererat atau memiliki sifat toleransi di dalam diri kita ini, yaitu dapat mempererat hubungan silaturahmi kembali dan jangan sampai putus. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan, la yadkhul jannah qati'un rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Ada silaturahim, ada silaturahmi Bapak. Silaturahim itu maaf Ustaz, itulah awak yang saparwi, mungkin satu nenek, itu silaturahim namanya. Silaturahmi itulah hubungan awak dengan tetangga awak, dengan karib kerabat awak. Kan ada kata-kata silaturahim tak Bu? Ada silaturahmi. Jadi yang silaturahim itu persaudaraan awak sesama Islam, tetangga awak. Nah, kemudian silaturahmi itu maknanya itulah hubungan awak badusan kakek awak, si pupu awak itu jo neneknya oleh. Nah, jadi ini yang harus dipertahankan. Bapak Ibu jemaah tarawih yang kedua. Kemudian yang kedua, manfaat kita memiliki sifat toleransi dalam Islam ini, yaitunya melatih diri untuk saling menghargai sesama. Artinya Bapak, bahwa setiap manusia memiliki agama. Setiap kita, warga Indonesia umumnya memiliki agama dan memiliki ras suku yang berbeda. Nah, semuanya itu tentu melatih kita untuk saling menghargai sesama kita. Dalam artian tentu kita adalah sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Jadi jangan dengan perbedaan bangsa, dengan perbedaan ras, suku dan lain sebagainya, padahal kita satu agama, membuat kita terpisah, membuat kita lepas. Akan tetapi kita diikat dengan satu akidah, itulah agama Islam. Jadi kita saling dilatih dalam bentuk perbedaan dan kita pun dalam bentuk bersosial. Karena kita Bapak adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup dalam kehidupan sendiri Bapak. Secara nyawa diberikan Allah mungkin tidak bisa hidup sendiri. Tapi dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan ini, kita tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia
dia butuh bantuan dan pertolongan dari orang lain. Ada acara di rumah awak, Bu, Pak, kok baralik anak awak, cucu awak, enggak butuh awak, kawan-kawan awak, tetangga awak, butuh. Ada meninggal di rumah awak, enggak butuh awak, jemaah awak. Kalau enggak butuh rasanya mandian surang, kafan surang, angkit surang ke kubur, masukan surang ke dalam kubur. Disitulah kita saling bantu-membantu. Jadi jangan andalkan pangkat dan jabatan membuat kita nyaman hidup sendiri, enggak. Karena kita manusia hidup saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kita memiliki sifat toleransi dalam hidup ini Bapak Ibu, yaitunya meningkatkan rasa nasionalisme kita. Artinya khususnya di Indonesia mayoritas kita beragama Islam. Tapi itu tadi saya katakan dari sekian banyak, sekian juta masyarakat Indonesia, tentunya tidak semua yang memiliki yang sama sukunya dengan kita. Dan itu di perbedaan tersebut menjadikan sebuah rahmat bagi kita. Jadi al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat bagi kita. Jadi jangan menjadikan perbedaan itu musuh bagi kita. Karena tadi kita diikat dalam satu bentuk agama Islam. Jadi jangan gara-gara kita beda, yang lain kita menjadi jauh dari mereka. Akan tetapi ingat kita itu saudara kita, dia itu saudara kita. Kenapa dikatakan saudara? Karena dia beragama Islam. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari toleransi dalam Islam ini adalah menjadikan atau tidak merasa diri paling benar. Tidak merasa diri paling benar. Jadi semua kita pernah salah, Bapak. Semua kita pernah berdosa. Makanya Allah datangkan satu bulan dalam setahun yang disebut dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan keistimewaan. Adalah salah satu tujuannya agar hambanya minta ampun kepada Allah. Makanya Allah mengimbau Bapak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang disediakan surga dan langit seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Bu, Allah mendatangkan Ramadan dan kita berpuasa di situ akan disediakan surga oleh Allah. Karena tujuan dari Ramadan tersebut adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apa arti orang-orang yang bertakwa? Yaitunya orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takwa itu artinya takut Pak Bu. Kalau kita merasa takut bertakwa kepada Allah, tentunya awak laksanakan perintah Allah. Takut ya Bu, aku perintah Allah. Kamu tinggalkan berarti kamu itu bertentangan dengan Allah. Jadi jangan kita merasa hebat, jangan merasa benar kalau hal itu yang kita miliki, karena kita akan jatuh kepada sifat sombong lupa. Wala tamsi fil ardi maraha, kata Allah. Dan jangan kamu hidup, jangan kamu berjalan di atas bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. Makanya kalau kita ingin menghilangkan rasa bentuk kesombongan di dalam diri Bapak, anggaplah apa yang kita miliki saat ini adalah titipan, amanah yang Allah berikan kepada kita. Titipan. Kita belajar dari seorang tukang parkir, Pak. Bu, tukang parkir Ibu tahu nak? Mbak tukang parkir Ustaz. Tukang parkir, sekian banyak kendaraan datang dan diarahkan ke tempat dengan rapi. Kemudian lama-kelamaan tentu diambil dengan orang pemilik tadi, bahkan habis sama sekali. Habis. Apa yang dirasakan tukang parkir? Apakah tukang parkir merasa sedih? Enggak. Apakah tukang parkir merasa kehilangan? Enggak. Kenapa? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki kendaraan tadi, tapi merasa dititipkan. Maka kalau kita merasa memiliki harta, pangkat, jabatan, merasa kita yang memiliki, maka ingat Bapak,
Di saat hilang nantinya akan menyakitkan dan akan menyedihkan. Tapi kalau kita merasa semua yang ada sama kita adalah nikmat Allah, titipan Allah, ketika hilang nanti tentunya keluarlah kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Makanya banyak Pak temui kadang-kadang meninggal keluarganya, diamnya lah sekian minggu lo diam, nggak tahu hilang haratonya. Nah, jadi stres luar biasa. Artinya itu adalah semua bentuk cara Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi dululah kang parkir. Sekarang Allah sekian banyak menitipkan nikmat sama kita. Tentunya kewajiban kita mensyukuri atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau titipan Allah tidak awak syukuri, tentu Allah marah. Karena titipan Allah tidak awak syukuri. Sama kita menitip kendaraan di rumah bapak, ketika ambil tahu-tahu lecet kendaraan awak, tentu ada senang hati kepada orang yang awak titipkan. Ini Allah dititipkan begitu banyak nikmat ke awak. Tahu-tahu tidak awak jago elok nikmat itu tuh. Tentunya Allah pun akan marah kepada kita. Bapak Ibu jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Nah, maka dapat disimpulkan Bapak Ibu, yang pertama, tahulah toleransi itu artinya suatu sifat sikap yang menghargai perbedaan. Jadi Ibu, kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan itu ada saudara awak yang sholatnya 23, ada yang sholatnya sebalik. Kadang-kadang jadi perdebatan tuh Pak. Padahal itu dari zaman Nabi lah tuh teman. Jadi tidak itu yang Pak perdebatkan tuh. Nah, yang Pak permasalahkan ini yang ada puasa itu bisa berpuasa, yang ada sholat itu bisa sholatnya, terutama dalam keluarga Bapak. Jadi ini jangan jadi perbedaan. Kita disitulah pentingnya sifat toleransi bagi kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Ramadan yang datang sama diri awak artinya menyatukan kita sesama manusia dan menjadikan kita bentuk kesempatan dalam minta ampun kepada Allah menuju kematian nantinya. Karena tanda-tanda untuk mati itu ada Pak Bu. Allah nampak nikmat diambil di Allah dewa tu mah. Apa tu Ustaz? Selama kau rambut awak hitam kinilah putih ya Pak. Mata tarang kinilah kabur. Gigi kue kinilah gugur. Pipi tagang kinilah kendur. Duduk kinilah cuk munjur. Malam suansu munjur Bu Pak. Karena enggak panik pinggang tu Pak Bu. Nah, panik pinggang tu. Ke bakar rajo baret sekete lah terasa sakit. Berjalan tumi ko lah terasa sakit. Pendengaran lah mulai berkurang, mata lah mulai tak nampak lagi tu. Afala tatafakkarun kata Allah. Maka apakah kamu tidak berfikir dengan kekurangan yang ada sama dirimu itu? Makanya Bu Pak, kok kabacamin, jangan awak bacamin babandak saya dah Bu. Balistik saya mah jilbab saya, tapi bercerminlah kita menghitung diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Sebut nama awak, ala barang mau gini Bu. Jampang besok dicabui, mau awak lain siapa soalnya? Tentu jawaban awak indah atau mah. Ustaz, ambo lah mau mati deh. Batu, nggak ada sakit-sakit, dah mau kue saja. Banyak saudara awak, kawan-kawan awak, pagi bertamu lah Pak, siang, sore, malam meninggal dunia, panjang seketik dia. Nggak ada pernah usuk-usuk sakit dah. Ustaz, ambo lah mau mati deh, umur ambo baru 8 kali tahun. Jadi sabui banyak anak bayi mati 2 bulan, 2 minggu, kadang-kadang lahir, jangan 2 minggu, sehari 2 hari meninggal dunia. Allah lah katakan walikulli ummati ummah fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ata wa la yastaqdimun kata Allah. Dan setiap kamu mempunyai ajal, apabila telah datang ajalmu, kamu tidak dapat untuk mengundurkan dan tidak dapat untuk memajukannya. Jadi hitung-hitunglah dirimu Pak, hitung-hitunglah diri. Makanya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu memperhatikan apa persiapan untuk hari akhirat. Kalau gini kan awak hidup di dunia tuh, mungkin persiapan awak lah banyak. Kau hari kadayo persiapan awak mungkin lah jale bah. Kau ikut nak di Bali, ikut nak di Buet lah jale awak tu mah. Ada pendapatan awak dalam bentuk harian sampai awak sakit. Ada pendapatan awak dalam bentuk 1 kali sebulan, terserah. Yang penting halalan thayyibah, halal lagi baik profesi awak berubah. Apapun bentuk usaha pekerjaan saudara kita, jangan pernah mencacinya. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah,
Selamat kita nanti melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dan jangan lupa kewajiban yang penting bagi kita berupa, kita ingatkan kembali untuk segera membayar zakat fitrah. Baik ketika cucu awak atau tetangga awak lahirnya tuh, katip kan hanya jam 8 tuh, lahirnya jam 7, wajib dibayarkan zakat fitrah tuh, Pak. Jadi zakat fitrah itu sebelum katip naik mimbar sudah dibayarkan. Kalau lah turun dari mimbar siap khotbah dan zakat mulai, Pak. Itu sedekahnya sudah boleh. Kalau sebulan waktunya, tidak ada alasan terlambat bayar zakat dulu ya. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.